Ayo kawan-kawan telepon semua bergabung dalam barisan orang. Ayo semuanya. Kawan-kawan telepon bergabung di dalam barisan orang. Yuk, cari telepon yuk. Semua datang yuk. Langsung gabung. Yang masih di dekat Pirti. Mohon teman-teman tolong bantu arahkan juga gabung bersatu. Dulu barisannya, siap, tenang. Masa aksi stop dulu. Semua masa aksi yang di belakang ikutin barisan depan. Ikutin. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari kabar May Day atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini, Senin 1 Mei 2023. Sebanyak 50.000 buruh melakukan unjuk rasa di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka berkumpul di ruas Jalan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aksi ini dihadiri oleh partai buruh dan berbagai serikat buruh di Indonesia. Lalu apa yang menjadi tuntutan dari para buruh di aksi mereka kali ini? Berita selengkapnya di www.forumkeadilan.com. Berita berikutnya datang dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Koalisi tersebut diresmikan secara simbolik dengan penyerahan hasil rapat pimpinan nasional atau Rapimnas P3 berisi dukungan untuk Ganjar beberapa waktu lalu. Penyerahan hasil Rapimnas itu diberikan usai P3 dan PDIP melakukan pertemuan tertutup pada Minggu 30 April kemarin. Berita berikutnya datang dari pendaftaran calon legislatif atau caleg untuk DPR, DPD, dan DPRD yang telah dibuka hari ini, Senin 1 Mei 2023 oleh KPU RI. Pendaftarannya dibuka dari 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Untuk pendaftaran pada 1 hingga 13 Mei akan dibuka dari pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk 14 Mei dibuka dari pukul 8 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan kalau pihaknya telah mengirimkan surat kepada pimpinan pusat partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calon anggotanya. Daftar nama calon anggota DPR RI, provinsi maupun kabupaten atau kota harus mendapatkan persetujuan dari pengurus pusat partai politik peserta pemilu. Semua parpol peserta pemilu wajib menyampaikan surat keputusan yang berisi persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, atau kota, semua tingkatan di semua dapil kepada KPU Pusat. Berita berikutnya datang dari perkembangan kasus ujaran kebencian yang dilontarkan oleh peneliti BRIN kepada anggota Muhammadiyah. Peneliti BRIN Andi Pangerang, AP Hasanuddin, resmi ditahan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Andi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai Senin 1 Mei 2023. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivit Abahtiar mengatakan tersangka AP Hasanuddin ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana ujaran kebencian kepada anggota organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Tersangka AP Hasanuddin ditangkap penyidik di wilayah Jombang, Jawa Timur pada Minggu 30 April dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Penyidik menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel yang digunakan tersangka untuk mengunggah komentar di Facebook, akun surat elektronik milik AP Hasanuddin, dan juga sebuah notebook. Berita terakhir datang dari PT Freeport Indonesia atau PT FI yang menyambut baik rencana pemerintah yang akan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK perusahaannya. VP Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati, pada Senin 1 Mei 2023 menilai perusahaannya merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Karena PT FI mengelola sumber daya mineral yang melimpah dan berpotensi untuk memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Papua, serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah tahun 2041. Katri mengaku Freeport akan sepenuhnya berkomitmen untuk mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait hal ini demi kepentingan bangsa. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 1 Mei 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.